pembacaan SK pengurus IKA PMUP 2020-2024 yang akan dibacakan oleh Sekjen Bapak Arman Satar. Bapak berkati silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Raja Buan ke-38 Sombaya Gua Andi Umara Ijo Daya Sila Karaya dan Bang Para Batara Gua 3 Raja Buan ke-38, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Direktur Politeknik PMUP atau yang mewakili, Bapak Panglima Kodam Hasanuddin yang atau yang mewakili, Ketua Ombudsman Sulsel atau mewakili Ketua Ombudsman Makassar atau ya, kemudian dari perwakilan IKA jurusan Politeknik, IKA Elektro, IKA Sipil, kemudian IKA Kimia, IKA Akuntansi, IKA Administrasi Niaga, dan IKA Mesin, kemudian dari ya, yang kami hormati para Dewan Pakar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, yang kami hormati para Dewan Pembina. Jadi Dewan Pembina ini dari mantan ketua IKA yang sudah pernah memimpin IKA Politeknik. Kemudian yang kami hormati Kanda Rais Beta Paraden sebagai ketua IKA terpilih, dan para tamu undangan dan pengurus yang sudah hadir pada hari ini. Baik, dan pada kesempatan ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan susunan pengurus IKA Politeknik Negeri Padang. Namun sebelumnya saya ingin membacakan dulu surat keputusan dari pengurus pusat Ikatan Kekeluargaan Politeknik Negeri Ujung Pandang tentang pengesahan pengurus Ikatan Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang periode 2020 hingga 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Pusat Ikatan Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengurus pusat IKA PMUP perlu menetapkan komposisi dan personalia struktur pengurus pusat IKA PMUP periode 2020 hingga 2024. 2. Bahwa mereka yang akan disebut namanya pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberikan amanah. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA PMUP memutuskan menetapkan: pertama, mengesahkan pengurus pusat IKA Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang atau IKA PMUP periode 2020-2024 dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dengan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar tanggal 4 November 2020. Atas nama pengurus pusat, Ketua Kanda Andi Rais Beta Paraden. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan dalam SK ini, lampiran pada SK ini, dan saya akan mulai dengan Dewan Pembina. Oke, Dewan Pembina IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kanda Muhammad Iksan Indratumur yang mungkin kesempatan ini belum bisa hadir. Beliau adalah Ketua IKA
pertama Politeknik Negeri Padang. Kemudian ada Kanda Lingkungan Aliga, ya, terima kasih sudah hadir Anda. Kemudian Kanda Dr. Idi Amin, beliau juga adalah mantan ketua IKA Politeknik. Kemudian Kanda Insinyur Abdillah Nasir, terima kasih sudah hadir Kanda. Ya. Kemudian Dewan Pembina ini juga diisi oleh utusan dari masing-masing IKA jurusan. Ya, dimulai dari Kanda Muhammad Arkam SH dari Teknik Mesin, kemudian Kanda Iswadi Ayub dari Akuntansi, Kanda Andi Ferianto Palemusi dari Teknik Sipil, Kanda Agus Salim Opu dari Teknik Kimia, dan Kanda Budiman dari Administrasi Niaga. Ya. Oke, selanjutnya kami juga ingin membacakan Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar ini adalah alumni Politeknik yang punya keahlian di bidangnya, baik secara baik di akademisi sebagai akademisi maupun sebagai praktisi di profesinya masing-masing. Iya. Yang pertama saya bacakan Dr. Insinyur Haja Wahniar Hamid STMM. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Subat STMH, beliau adalah Ketua Umum Muslim Sumsel. Yang ketiga Bapak Suhaji STMT. Yang keempat Bapak Andi Saiful Haq STMT MBM, beliau adalah salah satu komisaris di Pertamina. Yang kelima Bapak Ramli ST Master Engineer. Yang keenam Bapak Muhammad Nasrun SST, SE, MSI, AK, CA, CPA, CPMA, CST, CSRE, RA, CRMO, luar biasa ya. Dan ini harus kita teladani. Ya. Kemudian Bapak Fajar ST Master Engineer, beliau adalah Wakil Direktur 3 Politeknik saat ini. Kemudian ada Bapak Abidin M, SAP, MT, IAP. Kemudian ada Ibu Iin Kamila Yusri, SST, Master Engineer, PhD. Bapak Sainal, STMT. Bapak Insinyur Haji Ridwan Purnomo, MM. Bapak Adi Siswanto, SAP, Master Administrasi, SDA. Bapak Abdul Rahman Rasid, SST MD. Berikutnya Dr. Dermawan STMT. Selanjutnya Bapak Mustalum Musarudin ST MIT PhD. Bapak Insinyur Haji Andi Hasanuddin Asikin MSI. Bapak Dr. Insinyur Adrianus Parenden ST MM IPM. Bapak Dr. Engineer Insinyur Adi Wijaya Ali SST MT. Bapak Gusti Nur STMT PhD. Bapak Ardiman STMT. Dan terakhir Andi Kemal Wahyudi ST. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan dengan pembacaan pengurus pusat KPLT. Seperti sudah diketahui, Ketua Umum Kanda Insinyur Andi Rais Dr. Paladin. Kemudian Sekretaris Jenderal diberikan amanah kepada saya, Arman Satari. Wakil Sekretaris 1 Muhammad Iskandar Saban dari Akuntansi. Wakil Sekretaris 2 Nurul Indah Purnamasari, Administrasi Niaga. Wakil Sekretaris 3 Winnie Ive J dari Administrasi Niaga. Wakil Sekretaris 4 Asri Mawarni Rustam dari Akuntansi. Wakil Sekretaris 5 Serpian dari
administrasi niaga. Wakil Sekretaris 6 Rosmila Mustamim dari ya. Kemudian kita punya 6 ketua untuk membidangi cukup banyak bidang. Ya. Yang pertama adalah ketua 1 M. Sukri Sopamena Teknik Kimia. Yang ketua 2 Walid Ahli Akuntansi. Ketua 3 Andi Abdul Rahim dari Teknik Sipil. Ketua 4 Muhammad Nasrun dari Teknik Mesin. Ketua 5 Handoko dari Teknik Elektron. Ketua 6 Muhammad Lutfi dari Administrasi Niaga. Selanjutnya bendahara umum akan dipegang oleh Rafika Rijal dari Akuntansi. Kemudian bendahara 1 Ilham Ning dari Teknik Sipil. Bendahara 2 Nur Fadilah Pratiwi dari Akuntansi. Bendahara 3 Sahrul dari Teknik Sipil. Bendahara 4 Andi Nurul Istiana dari Akuntansi. Bendahara 5 Damayanti dari Akuntansi. Bendahara 6 Anissa Mulyadi Sabirin dari Akuntansi. Kemudian bidang-bidang yang akan mengisi di setiap departemen yang dipimpin tadi oleh ketua yang sudah saya sebutkan. Ya, bidang organisasi dan hubungan antar lembaga diketuai oleh Roni Asiskan dari Teknik Sipil, Anggota Gunawan Susanto Teknik Sipil, Abdul Rahim Togani dari Teknik Mesin, Muhammad Roja dari Akuntansi, Andika Eka Saputra Akuntansi, Ferdiansah Teknik Sipil, dan Dede Said Teknik Sipil. Bidang pusat media akan dipimpin oleh ketuanya Abdul Rahim dari Teknik Elektron. Anggota Rizwan Sugisto dari Akuntansi, Ulfa Triana Teknik Sipil, Aris Restio Teknik Sipil, Andi Fatima Abianti Teknik Sipil, dan Chandra Ade Saputra Teknik Sipil. Ini kebetulan pusat media ini memang orang-orang yang bergerak di bidang media, sehingga kalau misalnya ada jurusan yang dominan itu bukan karena memang mereka di bidang itu. Ya. Baik. Bidang pengembangan alma mater. Ya, bidang pengembangan alma mater akan dipimpin oleh ketuanya Muhammad Arthur Teknik Mesin 94. Kemudian anggotanya dari bidang ini adalah 1 Deo Nurwijaya Jahar Akuntansi, Avandi Andi Basri Teknik Elektro, Ijrah Masumi Kasra Teknik Sipil, Rahmatullah Teknik Sipil, Hasanuddin Panlegar Tanda ya, dari Teknik Elektro, dan Jumriyati. Kemudian bidang pengembangan sumber daya manusia ini akan diketuai oleh Lendrawati dari Administrasi Niaga. Kemudian anggotanya 1 Budiawan Teknik Mesin, 2 Wahyuni Hambali Administrasi Niaga, 3 Sainuddin Swadik dari Akuntansi, 4 Nur Islam dari Teknik Sipil, kemudian nomor 5 Muhammad Adil Saputra Teknik Sipil, dan Yuda Sono dari Teknik Mesin. Kemudian bidang industri dan perdagangan akan diketuai oleh, karena ini pengusaha ya, Nur Idai Oktario dari Teknik Elektro. Kemudian anggotanya Resia Alfian Teknik Kimia, Irwan Teknik Kimia, Bastian Rumpang Teknik Mesin, Jeffrey Dwi Santoso Teknik Kimia, Trio Wijaya Putra Akuntansi, dan Muhammad Abdul Fuad Teknik Sipil. Kemudian bidang UMKM dan kewirausahaan akan dipimpin oleh ketuanya Hamka dari Teknik Elektro. Anggotanya Andi Imar Zulkifli dari Teknik Mesin, Andika dari Akuntansi, Muharmindra dari Teknik Mesin, Malik Ibrahim dari Teknik Elektro, Andi Akbar dari Akuntansi, Ariadi Teknik Sipil, dan Muhammad Taufan Gunawan dari Administrasi Niaga.
Kemudian kita juga punya bidang seni, olahraga, dan kerohanian. Bidang ini akan diketuai oleh Syarifuddin dari Teknik Elektro. Anggotanya Amirullah dari Akuntansi, Nurul Umi Ramadhani dari Administrasi Niaga yang tadi nyanyi-nyanyi. Kemudian Muhammad Rizal dari Teknik Sipil, Nur Samsun dari Administrasi Niaga, Hasma Polbi Solo dari Administrasi Niaga, Andi Firdaus dari Teknik Elektro, dan Rahmat Jalil dari Teknik Sipil. Nah, selanjutnya bidang kerjasama investasi dan hubungan internasional akan diketuai oleh Surahman Teknik Sipil, anggota Sunardi Teknik Kimia, kemudian ada Andi Adinda Tasya Kimia, Febri Suci Ramadhani, Dian Sri Rahayu, Daniel Ahliani, dan Ahmad dari Teknik Sipil. Bidang finansial dan modal akan diketuai oleh Aryo Rahmat Purwoko dari Teknik Kimia. Nanda, anggotanya adalah Nanda Ardilia Pratama dari Akuntansi. Faisal Junaidi Teknik Sipil, Muhammad Reza Fatur Rahman, Yudhistira Eka Putra, Alam Kasrullah, dan Susanto Halil dari Teknik Sipil. Bidang riset dan teknologi, Ketua Andi Muhammad Syafar, anggotanya Putu Erman dari Teknik Mesin, Mustari Muhyiddin dari Teknik Elektro, Rahmat Tanyo dari Teknik Mesin, Andi Sulfardi dari Teknik Elektro, Indra Surya Setiabudi dari Teknik Sipil, dan Sela Dewi Setiawati dari Teknik Kimia. Bidang pariwisata, kayaknya ada banyak kerjaan di bidang pariwisata. Ketua yang menjadi ketua panitia pelaksana pembukaan hari ini yaitu Ambar Mahapani. Anggotanya Emir Fat dari Teknik Kimia, Mujahidah dari Teknik Kimia, Basri Baharudin dari Administrasi Niaga, Paramita Akasim dari Teknik Sipil, Fitrah Idris Teknik Sipil, Muhammad Hanif Al-Basar Teknik Sipil, Utami Rashid Teknik Sipil. Memang ini di sini hobi jalan-jalan semua, jadi dimasukkan dalam bidang pariwisata. Ya. Oke. Selanjutnya bidang industri kreatif. Bidang industri kreatif akan diketuai oleh Nur Azizah Amelia Said dari Teknik Kimia. Anggotanya Nur Azizah Rahman dari Akuntansi, Ade Yustira dari Teknik Sipil, Reski Januar Saputra dari Teknik Mesin, Iqbal Aka, Sobir Anwar dari Teknik Sipil, Subadi dari Akuntansi, Ani Yustika dari Akuntansi, dan Ainur Rasid Musa dari Teknik Sipil. Nah, yang terakhir adalah Badan Pelaksana. Badan Pelaksana ini akan diketuai oleh Rajul Rasid dari Teknik Sipil, anggotanya Muhammad Nur Halid dari Akuntansi, Dwika Wulandari dari Akuntansi, Muhammad Suhail Al-Wahab dari Teknik Mesin, Dharma Aryani Rustam dari Teknik Sipil, Alim Ahmad dari Teknik Sipil, kemudian Nurul Utami Teknik Elektro, Muhammad Takbiratul Ihram Askar Ramadan dari Teknik Kimia, Muhammad Ali Akbar dari Teknik Sipil, Asri Agus Pratama dari Administrasi Niaga, Al Haramain dari Teknik Elektro, Nur Hidayat dari Akuntansi, Ridwan Jamaluddin dari Teknik Mesin, Muhammad Hadi Irawan dari Administrasi Niaga, Fahrina dari Akuntansi, dan terakhir Andi Nurwakiah Iradewi dari Teknik Kimia. Demikianlah susunan pengurus pusat IKPMP yang akan bertugas dalam masa baktinya dari tahun 2020 hingga 2024. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu teman-teman semuanya.
Alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan pelantikan untuk pelantikan dan pengukuhan untuk kepengurusan IKA PNUP periode 2000 sampai 2020 sampai 2024. Nah, kami dari Komisi 1 ya, Subbidang 1 ya. Jadi Subbidang 1 itu di bawahnya adalah bidang untuk bidang organisasi dan hubungan antar lembaga. Kemudian yang kedua itu adalah media sebagai media pusat media. Oke, pusat media. Nah, di sini ada koordinator ketua bidang untuk bidang organisasi hubungan antar lembaga. Ya, Om Roni namanya. Om Roni ganteng. Terus Om Roni ganteng. Terus sekretaris Om Iskandar, kemudian di sini ada bendahara Om ganteng juga. Siapkan dah. Ya. Nah, untuk kepengurusan 2020 sampai 2024 target kita untuk di Subbidang 1 khususnya di bidang organisasi dan hubungan antar lembaga itu kira-kira seperti apa, ya kan ya. Jadi acuannya secara global sebenarnya adalah kita ini menghubungkan antar lembaga sebenarnya, organisasi dan hubungan antar lembaga. Karena di Politeknik, sekali lagi di Politeknik terdiri dari IKA jurusan, ada 6 IKA jurusan. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah IKA PNUP. Jadi tugasnya kita di sini adalah menghubungkan IKA jurusan itu. Karena sekali lagi IKA jurusan itulah yang memiliki masa. Sekali lagi, ya, selalu diingatkan IKA jurusan. Bapak dari IKA Teknik Sipil, saya dari IKA Teknik Kimia, Bapak dari IKA Teknik Akuntansi, Om Roni dari IKA Teknik Sipil. Nah, tugas kita di sini menghubungkan semuanya. Jadi bidang organisasi dan hubungan antar lembaga. Nah, kira-kira saya minta Om Roni dengan bro-bro semuanya, kira-kira target kita apa nih untuk apakah nantinya kita buat 4 tahun ke depan atau kita buat per 1 tahun. Kan biasa saja kan nanti 1 tahun kita review lagi, ataukah per 6 bulan begitu ya, atau kita buat satu program besar, apakah dalam 4 tahun itu cuma 1 program besar, itu bisa juga kita buat. Nah, kira-kira bagaimana? Ini, Siap. Ketua, untuk Iya. mulai takutnya hilang. Iya. Saya itu kalau sudah ada di kepala, itu Ay. biasanya diramu di atas itu kepala, kalau tiba-tiba dipotong biasa hilang. Langsung Jadi kita. biarkanlah saya bicara. Jadi dulu sudah pertama. langsung saja. Langsung saja. Karena kita dikasih waktu 20 menit. Kalau lihat ini kita orangnya bicara semua. Iya. Takutnya lewat. Ayo langsung saja. Waktunya bisa cepat, tapi menghasilkan kualitas. Ya, sip. Ada Oke, ya. kekuatannya itu ya. Langsung. Jadi menurut saya yang pertama yang kita lakukan ini adalah yang kita harus memang bagaimana membuat organisasi ini bisa merangkul semua jurusan. Yes. Bagaimana caranya adalah memang tentu adalah pendataan itu penting. Oke. Karena dengan pendataan seperti itu akan bisa membuat terkonektivitasnya seluruh alumni dalam sebuah media. Maka ke depannya suatu program kerja yang akan kita buat bersama dengan kawan-kawan di bidang ini adalah gimana kita membuat semacam website khususnya alumni. Dalam website tersebut itu semua alumni bisa mengaksesnya dan bisa mendaftarkan dirinya sebagai keanggotaan. Ya. Bahwa dia alumni apa dan segala macam dia bisa mendaftar. Oke. Dan ada nanti username dan password. Saya rasa Kanda Iskandar itu udah mahfum lah, udah bisa untuk membuat program kerja kita tersebut. Terus yang kedua menurut saya adalah yang mungkin kita harus kerjakan dalam waktu dekat ini adalah kalau pusat media dalam bentuk website ini udah terbentuk dan hal yang lain, yang mana lagi kira-kira yang membuat agar ada semacam engagementnya alumni dalam organisasi kita. Ya. Apa itu menurut saya adalah kita butuh kartu anggota. Ya. Kartu anggota itu adalah engagementnya alumni, sebuah kebanggaan. Ya. Kita buat kartu anggota yang ada pride-nya di dalam. Ya. Bahwa di mana anggota-anggota dengan menggunakan kartu anggota ini mereka merasa bangga dengan dengan alma maternya. Kenapa saya katakan demikian? Nantinya kartu anggota ini bisa berfungsi. Sekarang kan zamannya adalah eranya teknologi. Ya. Dengan zaman era teknologi yang ada saat ini, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana di kartu itu kita bisa
mencipping masuk ke dalam untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan yang bisa mengakses secara langsung tanpa harus menggunakan lagi uang dengan secara langsung. Cukup dengan satu kartu ini mereka bisa menggunakan pembayaran dan apa saja. E-money gitu ya. Seperti macam e-money lah, seperti iya. yang Siap. kita itu kebanggaan lah. Artinya kita buka dompet gitu kan, kita nggak perlu pakai bank-bank lain, cukup dengan kartunya IKA Politeknik aja, kita bisa tap cash pembayaran kemana-mana gitu kan, itu bisa langsung, apa tuh? Wah ini IKA Politeknik, dengan bangga gitu kan. Ya, semacam kebanggaan. Sebagai kebanggaan. Saya kira saya sepakat dengan Ya. Mirhab ya. Ya, Ya, kalau untuk pendataan alumni ya kita memang butuh web ya. Betul. Bukan kita semua. Setelah itu ya seperti yang dibilang tadi Om Mirhab, bahwa kita perlu identitas gitu, kebanggaan kita sebagai IKA. ya, IKA Politeknik. Kami juga sudah istilahnya sudah banyak berbicara bahwa kartu keanggotaan IKA itu dalam bentuk yang istilahnya bisa kita pergunakan, Ya. bisa kita manfaatkan apa segala macam kan. Jadi ya saya rasa untuk program setahun pertama saya kira itu ya, untuk utamanya. Sepakat, bro. Kita konsolidasi dulu di internal. Sambil kita cerita istilahnya untuk 4 tahun gitu kan. ya, Kira-kira apa lagi? betul. Iya. Banyak Artinya kepala kan begini. istilahnya banyak ide ini. Menariknya begini, sebenarnya kan ya selain kartu yang tadi disampaikan kayak e-money gitu ya, kita pakai untuk ini, bisa juga kan menjadi penghubung, contohnya alumni-alumni yang sudah punya bisnis, Yes. warkop apa semuanya, itu bisa Iya. jadi merchant. Boleh. Dengan begitu dia dapat diskon gitu Boleh. kan. Nah, secara otomatis jadi trigger sebenarnya. Sangat. Nah, mendingan saya ke warkopnya alumni. Iya. Saya dapat diskon 20% contohnya, Sangat, begitu sangat. kan. Iya, Nah, betul. ini yang kita picu. Ini Iya. kan hubungan kita menjaga ya bidang organisasi, hubungan antara alumni. Sebenarnya tugas kita di situ. Nah, Iya. konektivitasnya terjalin pastinya. Betul sekali. Nah, itu yang luar biasa ini tuh dari ketua bidang ya kan. Nah, Saya tambahkan satu. Ya. Di samping kartu yang nanti sudah kita bentuk nantinya, di samping itu nanti kan alumni butuh pendataan dalam bentuk nomor anggota. yes. Ya itu penting. Kenapa nomor anggota itu penting? Supaya kita bisa tercatat, Ya. teradministrasi. Kandaroni ini alumni, tapi kan tidak tercatat sama administrasi. Dia alumni, Ya. itu alumni teknik sipil, angkatan berapa dan keluarannya berapa. Ya. Dengan adanya tercatat administrasi dengan nomor alumni yang ada, itu nanti gampang pendataannya. Karena kita bisa men-trackingnya dengan segera. Kita cukup mencari nomornya saja, muncul namanya Om Rodi. Makanya salah satu bentuk yang akan kita tawarkan itu dalam bentuk namanya virtual account. Ya. Jadi nomor anggota itu akan berfungsi sebagai nomor VA-nya. Ya. Nomor VA-nya ini apa? Nanti fungsinya, nomor VA yang nantinya itu sebagai nomor anggota, itu akses pribadi dia untuk mengakses kemana? Mungkin saja login Ya. ke websitenya nanti IKA. Dia bisa menggunakan nomor itu untuk mendonasi. Misal, aduh, ini ada kegiatan ya. Ya. Oke udah, saya store aja ke nomor rekening virtual saya atau nomor keanggotaan saya. Itu sudah tercatat atas namanya Om Roni. Udah masuk nanti pendataannya nanti Ya. yang terkoneksi dengan bank itu udah muncul atas nama Om Roni Asiskan donasi sekian. Keren nggak bro? Keren lah bidang Roni. kita lah Lagi bro. orang bank kan yang langsung bilang kan. Keren bidang kita bro. Donasi Insya Allah. 100 juta, weh. Keren lagi. Iya langsung weh. muncul bro. Saya kira itu mungkin Muncul. pertama ya memang kekurangan dan kelemahan di ikatan alumni selama ini di situ kita tidak memiliki basis data. Gitu Ya. ya. Teman kita Sorry saya perlu. Sudah Ini di kerja mana? keras bro. Ya. Sangat kerja keras menurut saya. teman kita ada di mana? Saya yakin ada Irhan, ada Roni. Kalau mau cari temannya sekarang, satu kelasnya saya yakin tidak akan mudah menemukan di mana semua sekarang. Ya. Tidak usah mungkin ditanyakan tempatnya, konteksnya di mana, pasti tidak mudah. Dan sementara terkadang kita ingin memperkuat silaturahmi kita, ya. Kemudian ada banyak peluang yang bisa kita raih ketika koneksi kita bagus ya antara kita. Ya, betul. Ada peluang. Kalau bijaknya mungkin kalau orang-orang agama mengatakan teman itu adalah jalannya rezeki, ya. Adapun mungkin tadi kartu anggota, ya memang itu adalah fitur yang selama ini dimiliki oleh organisasi, tapi tentunya kita berharap kartu anggota di IKA ini tidak sekedar
sebagai kartu anggota saja yang tersimpan di dompet, tapi Smart card. ada manfaat lain Betul, yang ada bisa Harus- digunakan. harus smart Kalimatnya smart card. Smart card. Smart card. Yes. Ada manfaat. Nah, terkait dengan yang web tadi, itu sebenarnya bisa juga kita kembangkan sedemikian rupa, ya, selain menjadi web pendataan, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan layaknya YouTube ketika Ya. di live. Sebenarnya ada tekniknya ya, jadi mungkin di websitenya terus alumni ini diberi hak untuk menampilkan tulisan di sana yang bisa dibaca halayak umum. Semacam blog Kemudian- gitu ya, blogger gitu ya. Ya semacam blog istilahnya. Tapi yang bisa menulis ke dalam sana itu adalah Ya. tentunya teman-teman alumni yang punya apa ya, punya kreativitas menulis gitu ya. Atau mungkin Ya, aksesnya harus dibukakan. iya, Ya. Jadi yang dibuat ada- itu yang dibuat itu selain kita dalam web itu ada pendataan alumni sebenarnya Ya. tujuannya. Pendataan alumni itu pada saat dia melakukan login atau registrasi, Betul. secara otomatis dia sudah mendata Iya. pendataan alumni. Iya. Nah, di dalam itu yang harus kita buat itu kayak semacam forum Kaskus lah ceritanya. Ya, Ada semacam forum. Jadi ada forum, ada berita gitu Bisa ya. jadi. Nah, kita buat jadi kayak begitu. ya. Nah, jadi kalau forum itu kan dua arah ceritanya. Tapi kalau informasinya saja itu dia kayak punya ada penulis begitu ditampilkan dalam web itu luar biasa juga gitu kan. Nah, kalau webnya sudah oke, itu kan bisa kita konekkan dengan sistem application store, Iya, ya kan, betul. itu juga bisa gitu kan. Tapi yang terpenting adalah membentuk database dulu. Ya. Database center nih yang perlu, karena boleh dikata kita kekurangan itu akses. Jadi di sini kita fungsinya mempererat hubungan antara alumni, Iya. karena mau tidak mau kita antara IKA jurusan, setiap Ya. jurusan pasti kita berhubungan. Yes. Karena setiap IKA jurusan pasti memiliki database ya, Ya. database untuk alumninya. Walaupun barangkali kayak di teknik sipil barangkali tidak lengkap ya, istilahnya mau diupdate terus. Di Cuman kejurusan yang lain juga kita update masalah. Contohnya saya mau cari teman saya yang 96 tuh. Iya. Dia punya profesi juga, kita nggak tahu apa sekarang, di mana dia sekarang. Nah, Nah, yang itulah perlu. mempererat hubungan Ya, kita. update-nya yang begitu. Akhirnya kita semacam menjemput bola, Ya, betul. bersilaturahmi lagi kan gitu sama IKA dari jurusan lain. Berarti poinnya adalah pendataan ya. Oke, Poinnya pendataan, sebenarnya server pendataan dan lain sebagainya. Itu target kita. Kemudian kartu alumni kita dalam bentuk target kita adalah smart card, gitu kan? Saya rasa begini bro, Tabe. Ya. Pendataan itu sangat bisa kita bantu juga. Kartu alumni pasti, saya gini, banyak yang sudah bertanya kepada saya pada saat sebelumnya memang pernah di announce gitu terkait dengan kartu anggota, dan banyak yang sudah menanyakan ingin meminta kartu itu. Yes. Saya rasa ini memang harus disegerakan. Kalau itu sudah Harus kita segera segerakan itu, Ya. otomatis orang akan, tolong dong saya butuh juga, saya Ya. butuh juga. Sekarang otomatis dia akan sudah bisa kita data sebagai Ya, alumni. betul. Seperti itu. Program tahun pertama. Ya, betul. Jadi kartu alumni bisa kita jalankan secepatnya. lah. Secepatnya. Oke. Bisa Berarti beriringan dengan yang ya, pendataan tadi sambil beriringan. dengan ya. Karena untuk mengumpulkan data di setiap alumni IKA, setiap jurusan apa segala macam kan istilahnya ada waktunya sedikit Ya, kan. betul. Itu menjadi acuan dari pembuatan web kita nanti. Ya. Nah, Betul. tapi pada saat seperti yang Om Irham katakan tadi, ada yang alumni yang antusias sekali untuk aku Ya. anggota alumni nih. Ya. Memang istilahnya bisa dipercepat untuk kartu anggota alumni. Bisa lah. Mungkin kedepannya nanti mungkin bisa dibikinkan Bro Iskandar. Jadi untuk nomor alumni itu kita pisahkan terkait dengan nanti model angkatan berapa, dari jurusannya. Terus yang kedua nanti nomor keanggotaannya. Saya Jadi kira paling itu adalah teknis bagaimana teknis. pendidikan mengenai Ya, kartu pendidikan. itu teknis. Tapi kan sekali lagi itu bisa berfungsi sebagai nomor VA-nya. Jadi nomor rekeningnya dia langsung, atas nama dia langsung. Luar biasa. Luar biasa sekali. kalau Kalau orang bang sudah bicara selesai barang. Pak. saya mungkin ngasih pengalaman. Kebetulan di akuntansi alhamdulillah pendataan alumni itu sudah berjalan. Ya. Jadi di akuntansi yang selama ini digunakan, saya membuatkan sebuah website. Jadi makin mudah lagi kerja kita nih. Kemudian Iya, ini mudah kerja kita. kemudian di share ini alamatnya. Selanjutnya masing-masing alumni itu beregistrasi diri.
setelah meregistrasi diri ada namanya koordinator angkatannya, dia harus memvalidasi, oh ya memang ini teman saya, karena kan registrasi ini kan open, takutnya bukan alumni Politeknik yang mesti registrasi dengan Politeknik, jadi Betul. ada validator di tiap angkatan, angkatan ini validator, oh ya ini angkatan saya. Setelah tervalidasi baru dia mengisi biodata, saya alami sekarang kerjanya di sini dan sebagainya. Dan mereka ketika sudah mengisi biodata, dia bisa melihat biodatanya ke banyak lain. Betul. Jadi lebih bagusnya ini orang yang di bidang organisasi dan hubungan antara lembaga ini setiap jurusan ada kayaknya. Iya. Kayaknya untuk saling kali ya informasinya. Iya. Jadi itu mungkin yang Untuk saling- ada selama ini di Iya, teknisnya nanti. itu sekarang kalau tidak salah sudah. Jadi ada 3 kategori, ada yang baru terregistrasi, ada yang sudah divalidasi, dan ada yang sudah mengisi biodata. Iya. Sekarang posisi yang mengisi biodata itu sekitar 300 yang mengisi biodata. Ya? Oke. Itu data yang Saya kira itu program yang harus dikerjakan dalam 1 bulan ini mungkin Iya. ya, Bro Iskandar. ya konsep itu mungkin bisa kita ajukan gitu ya. Iya. Nah, mungkin bidang kita cuma sekedar mengusulkan terserah nanti apakah di Kalau hasil kalau PNUD apakah di tempat saya tinggal terbitkan nomor VA-nya. Ah. Jadi sampai 15.000 sampai 100.000 nomor VA dibentuk dalam waktu 1 jam bisa saya buat. ya bisa kok, bisa. Nah, Cepat yang banget. yang penting kan datanya ada Bukan dulu main. gitu ya. Datanya Siap. ada dulu. Yes. Nah, Terus oke, jadi berikutnya kan bidang organisasi dan hubungan antar lembaga sudah. Kita ada media, pusat media. Sebenarnya pusat media kan seperti teman-teman ketahui kan pusat media sekarang ini yang lebih ini podcast. Ya sebenarnya harapan kita adalah ya Pak Ketum juga terima kasih ya terima kasih untuk Ketum yang memang langkah awalnya adalah mendirikan podcast sebenarnya. Nah tujuannya podcast ini adalah ya kita mempromosikan sebenarnya para alumni yang mau ada usahanya silakan datang juga. Nanti kita coba atur semuanya. Harapannya adalah sebenarnya dengan podcast akan masuk sesuatu dan dikeluarkan juga kepada mahasiswa sebenarnya, kepada kampus kita sebenarnya. Jadi ya yang kita inginkan alumni juga berpartisipasi. Kalaupun alumni dalam tanda kutip ya mohon maaf kata belum bisa memberikan sumbangsi dalam bentuk materi, tapi minimal menjadi follower lah. Sudah memberikan sumbangsi kepada IKPNUP. istilahnya like, Share dan Subbreaker. Kalau podcast kan sudah jalan. Kita hanya berharap semua alumni Politeknik dari angkatan pertama sampai angkatan saat ini ya mudah-mudahan ya tetap like, share dan subscribe dan tonton sampai habis. Jangan skip iklan. Tapi mungkin aduh, Anda oke. Siap. Podcast ini mungkin Ya. satu di antara sekian media ada. Alhamdulillah memang podcast ini sudah jalan. Ya Artinya ini salah satunya yang sudah jalan. semacam website tadi yang kita cari itu bisa menjadi Itu jadi media juga. Media juga, Ya, gitu itu ya. jadi media Iya, juga. Bisa jadi mungkin kita buat di dalamnya mini Instagram yang teman-teman bisa mengupload foto kegiatannya Ya, di betul. sana. Gitu, Ah. bisa seperti gitu. Ya. Atau mini FB gitu, FB yang ada di lingkungan. Iya. Bisa Itu yang saya bilang. Bayangkan kayak contohnya Kaskus saja. Kaskus tuh kenapa dia trafficnya naik? Kan Ya. kalau sudah di web itu traffic sudah naik, maka secara otomatis orang akan beriklan, Pak. Betul. Kita kasih iklan saja. Nih, tapi user itu pasti bertanya berapa jumlah trafficmu, Iya. jumlah pengunjungmu di webmu berapa. Tapi kalau pengunjung kita sudah banyak, yakinlah pasti banyak yang mau beriklan di kita. Kedepannya saya rasa pengelolaan pusat-pusat media ini harus dikelola juga dengan secara profesional. Iya. Ya, lebih Jadi bagus. kedepannya kita memang harus meng-create sebuah saluran-saluran media ini, bukan hanya kita bicara masuknya ke YouTube saja. Nanti kita Ya. punya banyak media-media seperti di Instagram, Facebook, gitu kan, di Oh, iya. Twitter. Itu Iya. kan sebagai pusat-pusat media untuk memberikan informasi kepada seluruh Iya. para alumni. Dan Jadi- bisa jadi juga sebagai ajang biro jodoh. Betul. Yang Siap. kemarin masih 1 mungkin bisa jadi 2 ya. Iya. Mamanya Kan ada rencana ya? Mamanya jangan didengar ini Mamana. Jadi mohon maaf ini kita dikasih waktu cuma 20 menit ya kan. Tadi makanya waktu Pak Ketua bilang 20 menit sebenarnya saya ragu sebenarnya karena kita tukang bicara semuanya. Tapi ya mohon maaf ya. Masih ada nomor 2 berikut 3 4 5 nanti satu terus bahaya. Kita berharap Oke. kita punya program acara sukses dan Ya. insya Allah Ya. bisa memberikan kontribusi yang baik Insya Allah. buat Siap. IKPN. Istilahnya Pokoknya- kita sudah memiliki program-program unggulan untuk organisasi ini dan Ya. media. Ya. Iya. Dan pokoknya pesanan dari Ketua Umum
jangan panas-panas tai ayam. Tetap harus semangat. Kalau itu salam kompak Oke, dulu, bro. salam kompak. Salam Ya, 1, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 3 akan mempresentasikan program kerja di kepengurusan periode 2020-2024, di mana di Komisi 3 ini membawahi 2 bidang, yakni bidang industri dan perdagangan dan bidang UMKM dan kewirausahaan. Untuk penjelasan presentasi nantinya akan dijelaskan dari ketua bidang masing-masing. Untuk pertama, saya langsung ke ketua bidang industri dan perdagangan untuk dijelaskan program kerja apa saja yang akan kita laksanakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Ketua Industri dan Perdagangan. Nantinya kita ini akan mengaktifkan kembali kelas kerjasama ke BUMN buat mahasiswa, dan rencana juga akan membuat kelas Cambridge untuk mahasiswa dan alumni yang ingin belajar TOEFL, mengambil TOEFL. Apa lagi ya? Untuk ini juga bagi para alumni yang mau untuk mengurus izin situs SIUP. Dan membuka pelatihan pembuatan CV dan PT. Itu aja Pak, bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kira-kira lebih spesifik dari program kerja ini sehingga akan mudah dipahami dalam secara singkat saja. Oke. Ya, apa kira-kira program kerja kita ini yang spesifik secara singkat saja. Kira-kira apa efeknya? Begitu ya? Ya, siap. Kalau di industri itu ya silakan. Ya, jadi kasih kebetulan saya di bidang yang menangkan juga di bidang industri dan perdagangan bersama Nuru Ayu ya. Jadi salah satu program tadi untuk industri dan perdagangan kita rencana membuka kembali untuk kelas kerjasama dengan BUMN. Memang selama ini kita tahu bahwa Politeknik sudah melakukan kerjasama dengan berbagai industri-industri yang ada. Namun memang di 1-2 tahun terakhir ini memang saya dengar juga informasi bahwa banyak industri-industri yang sudah tidak melakukan laginya. Kita di IKA ini berharap kita mengupayakan menyampaikan juga pastinya ke Direktur Politeknik agar membuka kembali kelas itu. Nah, mudah-mudahan dengan salah satu program ini adik-adik kita nanti yang lulus Politeknik bisa cepat tersalurkan juga masuk di dalam dunia industri. Itu mungkin yang pertama. Mungkin kalau yang kedua masalah kerjasama dengan bimbel, nanti mungkin Adinda dan Nur yang jelaskan. Tapi yang ketiga mungkin yang perlu diperjelas mengenai pelatihan tadi. Jadi mungkin kita akan upayakan bahwa programnya ini bukan hanya sekedar kita menyampaikan ke adik-adik kita bahwa ini cara pengurusan situs SIU-nya, SIUP-nya bagaimana. Tapi paling tidak mungkin nanti ke depan adik-adik kita mungkin metodenya apakah dalam bentuk semacam ya podcast atau Zoom meeting atau apa modelnya, apalagi dengan masa pandemi ini kita upayakan adik-adik kita bisa mengenal bagaimana nanti setelah dia keluar apa yang harus dilakukan untuk ujung-ujungnya memang ada hubungannya dengan bidang yang lain ya, mengenai kewirausahaan itu juga. Bahwa adik-adik kita yang lulus dari Politeknik dia bisa bagaimana caranya berwirausaha, apa-apa yang harus disiapkan untuk berwirausaha itu. Jadi kita di sisi industri, di bidang industri mengharapkan adik-adik mengenal mengenai pengurusan izin usaha itu. Mungkin itu Bu Adinda. Jadi mungkin bisa ditambahkan yang mengenai bimbel tadi mungkin itu. Jadi nanti rencana juga kita akan membuat pelatihan buat mahasiswa untuk kerjasama
kelas Cambridge dengan Britain begitu. Dan untuk juga alumni kan biasa kalau mereka mau kerja itu butuh untuk TOEFL-nya atau mau sekolah ke luar negeri, kemampuan kita dengan biaya yang murah, enggak seperti biaya-biaya yang lain gitu. Jadi kita bisa membantu yang pelatihan. Baiklah, untuk selanjutnya itulah tadi penjelasan dari bidang industri dan perdagangan. Ada 2 program kerja yang akan kita ajukan, dan untuk skala prioritasnya mungkin nanti akan kita rembukan kembali. Kira-kira yang prioritas yang mana kita dahulukan. Dan untuk selanjutnya ke ketua bidang UMKM dan kewirausahaan, yakni Dinda Hamka. Silakan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Hamka, membawahi. Kebetulan saya diamanakan untuk ketua bidang UMKM dan kewirausahaan. Yang menjadi prioritas kami untuk program kerja tahun depan ini, diantaranya itu untuk pengelolaan kantin di kampus kita. Coba kita benahi. Kebetulan kan di kampus ini sekarang ada gedung baru untuk kantin kita. Yang saya lihat yang sekarang kan yang jadi permasalahan ini, gedung jadi tapi belum dimanfaatkan. Maksudnya gedung itu belum terpakai ceritanya. Jadi coba kita kita mau gandeng dengan adik-adik yang alumni yang mau berwirausaha, yang punya usaha di luar, yang coba ingin membuka usaha mereka di kampus. Paling tidak kampus ini jadi wadah tempat kita nanti kumpul nantinya. Paling itu nanti pengelolaannya itu nanti alumni yang menjembatani kami sebagai yang diamanakan untuk di bidang UMKM itu, kami akan fasilitasi adik-adik untuk untuk membuka usahanya di dalam kampus kita ini. Terus yang paling mendasar paling utama yang itu untuk program kerja kami. Yang kedua itu coba kami membuat seminar kepada adik-adik yang angkatan ini ya, angkatan yang akhir ya, yang lagi nyusun. Paling tidak kami akan mengundang orang-orang yang berkompeten di bidang UMKM dan kewirausahaan ini, membekali adik-adik kita ini ke depan bagaimana membuka prospeknya mereka. Siapa tahu ada yang ingin berwirausaha. Jangan sampai maksudnya mereka kepikiran cuma untuk kerja di kantor kayak gitu. Padahal sebenarnya masih banyak peluang kerja di luar gitu. Contohnya di UMKM dan kewirausahaan itu kayak gitu. Barangkali untuk lebih detailnya nanti ada tambahan barangkali dari adik Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Zulkifli. Mungkin tambahan Kak, untuk dari goalsnya dari ke semua program yang akan dikerjakan nanti yang ke depan itu, mungkin kita akan mengajak beberapa departemen divisi-divisi yang terkait untuk membuat semacam proyek kolaborasi, entah dia seperti expo fair atau apa. Dan jadi kan dari program tadi yang pertama kita membuat suatu wadah di mana tempat itu nanti yang menjadi tempat mempromosikan barang-barang UMKM, hasil-hasil kan nggak selama kita lulus dari Poltek untuk yang menjadi pengusaha, nanti kan sudah ada wadahnya Kak, nanti di kampus sendiri. Dan terus kedua, fungsinya kita sebagai alumni ketika datang ke kampus, ketika sudah ada tempat di mana kita bisa kumpul alumni bertemu di bekas kampusnya mereka, tempat mereka pernah kuliah, sekaligus mereka juga mengembangkan usaha kecil yang mereka lagi kembangkan. Nah, goalsnya nanti mungkin lebih besarnya, proyek besarnya kita bikin ke macam expo, ataukah kita go public, mungkin kita membuatkan seperti franchise-nya. Intinya sih semua hampir berkolaborasi, saling sambung menyambung. Mungkin seperti itu tambahan-tambahan. Masih ada yang bisa ditambahkan lagi? Silahkan Dek. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin untuk tambahan, kan selama mungkin dari yang ada di sini saya yang paling terakhir lulus ya dari 2012. Jadi sekarang itu Kak, kan di kampus sudah ada materi kewirausahaan. Jadi kalau memang kedepannya dari pihak
kampus juga mengizinkan bahwa kita menyediakan dari alumni yang memang terjun di kewirausahaan itu jadi dosen tamu untuk ataupun semacam kuliah umum untuk di mata kuliah kewirausahaan itu, sehingga jadi ada kolaborasi antara dari segi dosen yang mungkin lebih besarnya di teorinya, kemudian ada memang dari praktisinya yang memang bergelut di situ, Kak. Jadi mungkin itu juga yang masukan untuk ini program kerja dari bidang kami. Ya, mungkin itu saja, Kak. Demikianlah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ketua Bidang Industri dan Perdagangan beserta anggotanya dan bidang UMKM dan kewirausahaan beserta anggotanya. Demikianlah mungkin tadi ada dari bidang industri dan perdagangan ada 2 program kerja yang akan kita ajukan. Semoga kita bisa eksekusi secepatnya. Pun demikian untuk bidang UMKM dan kewirausahaan yang ada 2 juga program kerja yang akan kita laksanakan. Setelah saya mendengarkan tadi, semua program kerja yang ditawarkan ini sangat ide yang cukup cemerlang maksud saya. Kenapa? Karena saya bisa memberi kesimpulan bahwa ada sinergi dan ada sumbangsi terhadap dari alumni untuk kampus kita tercinta Politeknik Negeri Ujung Pandang ini. Kedepannya mungkin adik-adik adinda alumni ini sudah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga dari yang sudah dijelaskan tadi, usaha-usaha ini mereka dibekali jika ingin kelak selesai melaksanakan kuliahnya ingin berwirausaha. Demikianlah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 5 di IKPNUP itu membawahin riset teknologi dan dana finansial gitu ya. Adapun program-program kerja dari kami, tapi sebelum kita bicarakan, saya perkenalkan diri, nama saya Handoko, alumni PNUP tahun angkatan 93 gitu ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Rahmat, angkatan 2011 Teknik Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serpian, alumni PNUP angkatan 2008. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Herman. Saya alumni Teknik Mesin 2005 dari divisi Riset dan Teknologi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Sapar, angkatan 2001 Teknik Konversi Energi, jabatan di IKA PNUP sebagai Ketua Bidang Riset dan Teknologi. Wabarakatuh. Nama saya Nanda Ardilia Pratama dari jurusan akuntansi 2012, dalam hal ini di bidang finansial dan permodalan. Terima kasih. Dari bidang riset teknologi dan dana finansial gitu ya, mungkin kita di tahun pertama ini itu akan lebih fokus ke 2 kegiatan. Kegiatan pertama kita bagi kegiatan pertama di 6 bulan pertama dengan kegiatan di 6 bulan kedua gitu kan, seperti itu. Untuk dari riset dan teknologi, kita akan mencoba bagaimana IKA PNUP itu lebih bisa bermanfaat internal PNUP sendiri ataupun eksternal PNUP sendiri gitu ya. Bisa jadi untuk internal nanti riset teknologinya itu gimana caranya kita
mengadakan pelatihan terkait dengan dana-dana riset, bagaimana caranya mendapatkan dana riset, bagaimana caranya mendapatkan sponsor gitu kan, terus gimana caranya kita bisa mengadakan kompetisi lomba untuk tugas-tugas akhir dari adik-adik. Kalau yang eksternalnya, yang untuk secara luas gitu ya, itu kita gimana caranya bisa menjadi linker gitu kan, menjadi penghubung, connection untuk teman-teman dari universitas lain ya, bisa berdiskusi dengan kami, dengan IKA jika ada butuh narasumber, butuh pelatihan dan lain. Kita membuka diri gitu. Jadi manfaat dari IKA ini bukan saja untuk PNUP, tapi kita harapkan nanti IKA PNUP ini, khususnya bidang riset teknologi ini, itu bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Itu yang targetnya kita. Terus dari bidang untuk financial dan dana, itu nanti juga gimana caranya kita bisa mendapatkan dana-dana sponsorship gitu kan, terkait dengan akademik, terus terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh PNUP sendiri, dalam hal ini adalah mahasiswa yang masih kuliah ataupun dari teman-teman di luar sana yang membutuhkan how to get the financial, how to get sponsorship terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik, dalam hal ini adalah beasiswa seperti itu gitu ya. Itu yang nanti kita akan garap gitu loh. Kalau mungkin dari teman-teman riset ada yang mau ditanggapin atau ditambahkan gitu ya, silahkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari Ketua Bidang Riset dan Teknologi akan memaparkan program apa yang kemudian jadikan semacam rohnya dari sebuah bidang riset ini, bahwa keinginan kita dan bagaimana kemudian membudayakan itu adalah literasi dalam menulis. Karena selama ini kayak banyak pengalaman kita waktu kuliah itu hanya sebatas tugas akhir kita ini jadikan barang rongsokan, barang timbangan. Kita tidak mau seperti itu ke depan. Kita inginkan bagaimana kemudian adik-adik ini adalah hasil dari produknya yang dihasilkan itu adalah betul-betul bisa bernilai, bisa menghasilkan dari poin ke koin, karena kita melihat bahwa produk yang dihasilkan itu luar biasa. Kita ingin bagaimana kemudian mengekspor produk tersebut bisa bernilai jual buat masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dengan setelah kita mau buat semacam bentuk pelatihan dalam bentuk pembuatan proposal, maka kita output dari hasil pelatihan itu adalah bagaimana kemudian bisa kita lakukan pendampingan buat dosen dan mahasiswa supaya betul-betul punya nilai plus, bahwa bukan hanya sebatas mereka hanya tugas pokok sebagai tugas akhir, tapi bagaimana kemudian mereka diberikan reward, mereka kita bantu fasilitasi mereka, hasil karyanya mereka kita bisa daftarkan untuk dapatkan lisensi sebagai hak cipta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melaksanakan sebuah bentuk kompetisi buat hasil karya mulai dari dosen dan mahasiswa itu supaya betul-betul terpublikasi di media. Karena ke depan ini khususnya untuk akreditasi kampus akan diberlakukan dengan 9 standar dan lumayan cukup berat ketika hanya sebatas tidak ada bentuk kesiapan dari pihak institusi dengan melakukan bentuk pelatihan-pelatihan. Jadi itu bentuk tawaran kita buat dengan fasilitator dari IKA ini, bagaimana menggairahkan buat adik-adik khususnya untuk dosen dan mahasiswa itu betul-betul tergerak hatinya bagaimana menulis untuk bisa menghasilkan sebuah pundi-pundi koin seperti itu. Dari Ketua Bidang Dana dan Finansial mungkin ada yang tambahin, silahkan. Terima kasih kesempatannya Kanda. Jadi seperti tadi yang dibilang Kanda Handoko, bahwa kita akan mencarikan sponsorship untuk menyokong kegiatan-kegiatan IKA. Dengan begitu kegiatan-kegiatan IKA bisa berjalan dengan lancar. Dan tak lupa kita juga melakukan rekapan dana
pengarsipan dana, database dana buat organisasi dan setiap kegiatan-kegiatan di IKA agar kita bisa melihat data-data ini dan menjadikan pelajaran agar penggunaan dana di IKA ini semakin maksimal, bisa dipakai dengan secara baik dan benar, dan menjadikan IKA menjadi organisasi sehat akan dananya. Terima kasih. Itu saja mungkin dari kami, gitu ya, dari Divisi Riset dan Teknologi. Saya harapkan teman-teman semuanya tetap semangat dan kita mulai kegiatan ini dengan ucapan Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua program kerja yang kita akan canangkan ini, gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, yang keempat itu IKA Sport. Program kerja bidang kerjasama, investasi, dan hubungan internasional. Yang pertama, memfasilitasi alumni untuk studi dan berkarir di Jepang. Yang kedua, melengkapi database alumni yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, memberi investasi kantin kampus PNUP. Yang terakhir, pembangunan fasilitas ATM dan billboard. Ya, saya kira itu tadi program kerja dari bidang 4 yang dibacakan oleh adik tadi, bahwasanya itulah yang kami simpulkan dan rangkum dari program-program kerja. Mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan jika dilaporkan nanti ke ketua. Siap, saya kira itu aja dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengembangan ini kita banyak bersinergi dengan para alumni, baik ada di dalam maupun di luar. Dan untuk mengenai kerohanian, kami selalu mengimbangkan antara acara kerohanian itu bisa berlaku secara nasional gitu. Jadi suatu saat nanti mungkin ada kegiatan yang dilakukan sifatnya kerohanian yang bersifat nasional yang dilakukan oleh para alumni. Dan untuk mengenai pengembangan investasi untuk luar negeri, ya insya Allah kedepannya kami perdayakan dengan mengambil database dari beberapa alumni yang ada di luar negeri. Untuk Jepang kebetulan saya yang tangani sendiri, insya Allah kami siap membantu para alumni untuk bisa berkarir maupun studi di Jepang. Dan untuk sportnya mungkin saya serahkan kepada saudara saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan sedikit untuk program kerja di IKA Sport. Jadi nanti kita dalam IKA Sport ini nanti kita bikin event untuk alumni, misalnya event fun bike atau mungkin event run 5 km atau berapa kilometer gitu, nanti kita kondisikan berikutnya mungkin gitu Kak ya. Untuk bidang investasi ya Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami dipercayakan untuk di bidang kerjasama luar negeri, dan investasi. Dalam hal ini sudah dibahasakan tadi oleh rekan saya, untuk kerjasama luar negeri itu kita menjadi fasilitator bagi alumni yang akan berkarir di Jepang khususnya. Dan untuk investasi mungkin program kerja kami ini kami fokus untuk investasi di dalam kampus sendiri. Salah satu dua contohnya itu yang program jangka pendek kita itu pertama pembangunan perbaikan fasilitas kantin. Perbaikan fasilitas kantin ini nanti kedepannya kita harapkan kantin kita ini jadi standarisasi sama dengan kantin-kantin yang ada di kampus luar lah, bersih, higienis, dan pengelolaannya terpusat. Jadi nanti fungsi kami di sini mengundang
mungkin dari berbagai alumni kita yang ada untuk jadi funder untuk berinvestasi memperbaiki fasilitas ini. Nanti kita akan bekerja sama dengan bagian kewirausahaan dan UMKM untuk mengelola kantin itu dengan pengelola kantin yang ada sekarang. Hanya nanti kita harus menyisihkan bagian untuk investasinya tadi, biaya investasinya tadi. Terus kedua, mungkin program jangka pendek kita itu pembangunan fasilitas ATM yang rencana akan kita rencanakan di kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Mungkin itu saja dari tambahan dari saya. Mungkin Pak Ketua mungkin ada lagi. Saya kira itu aja yang tadi dibacakan. Saya kira nggak ada lagi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari bidang 2, kebetulan saya wakil sekretaris bidang 2, Nurinda Purnamasari, dan di samping saya ada beberapa terbagi atas dari bidang 2 itu terbagi atas 2 bidang, yaitu pertama bidang pengembangan alma mater yang diketuai oleh Kanda Muhammad Arthur, dan bidang pengembangan sumber daya manusia, di mana 2 bidang itu lebih diarahkan kepada, untuk bidang pertama itu diarahkan kepada pengembangan institusi, kepada alma maternya itu sendiri, dan untuk ke SDM itu lebih ke mahasiswanya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kanda Sodik lebih lanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk bidang pengembangan sumber daya manusia itu kami ada 6 orang. Yang pertama itu ada Kanda Lendrawati sebagai ketua, dan ketua ini dibantu nanti sama 6 anggota. Yang pertama Kanda Budiawan, yang kedua Kanda Wahyuni Hambali, yang ketiga saya sendiri, Zainuddin Sodik, yang keempat ada Kanda Tri Agung, yang kelima ada Kanda Andil Saputra, yang keenam ada Kanda Sono. Nah, untuk program kerja sendiri, untuk bidang pengembangan SDM, program kerjanya adalah meningkatkan hubungan dan kerjasama profesi dengan organisasi profesi lain dalam meningkatkan kompetensi alumni. Sasarannya ini ada 3, antara lain mengembangkan jaringan profesi dan keahlian antar alumni PNUP untuk meningkatkan profesionalisme. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan profesionalisme alumni dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Yang ketiga, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa dan alumni terkait kompetensi keilmuan masing-masing jurusan. Nah, outputnya adalah diupayakan nanti ada MOU dengan ikatan profesi terkait, baik itu jurusan-jurusan mesin, sipil, kimia, elektro maupun administrasi dan akuntansi. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam memperoleh sertifikasi profesi. Nah, kemudian output yang ketiga nanti dalam bentuk kegiatan adalah adanya kegiatan ceramah, kemudian seminar, diskusi ilmiah dengan melibatkan pakar dari alma mater, baik dari alma mater institusi sendiri maupun dari luar. Itu untuk bidang pengembangan SDM. Mungkin ada tambahan untuk bidang pengembangan alma mater oleh Kanda Awan. Ya, terima kasih. Nama saya Insinyur Budiawan Suleman STMT. Untuk pengembangan SDM itu rencananya kami akan mengadakan MOU dengan ikatan profesi terkait, misalnya profesi keinsinyuran, insya Allah memfasilitasi alumni PNUP dalam memperoleh sertifikasi profesi. Itu juga termasuk dalam program kerja kami. Kemudian yang berikutnya, talkshow terkait dunia kerja bagi mahasiswa yang akan lulus, seperti psikotes dan bimtek jurusan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas dari alumni. Jadi itu adalah program kerja kami. Berikutnya, konten-konten untuk memajukan alma mater, apa yang bisa kita lakukan IKA untuk menunjang akreditasi PNUP. Jadi itu yang akan kami kembangkan untuk peningkatan akreditasinya. Kemudian mendorong alumni sebagai
narasumber untuk memotivasi dan menambah ilmu untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam bentuk kuliah umum, datang ke industri, ke kampus, atau kunjungan industri lainnya. Jadi nanti kami akan mengadakan beberapa kunjungan industri yang akan melibatkan adik-adik mahasiswi dan mahasiswa di kampus PNUP. Berikutnya lagi, dalam pengembangan mutu pelatihan kami akan mengadakan workshop public speaking, peningkatan kualitas dan kuantitas dari dan oleh alumni. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan sedikit dari bidang 2, yaitu pengembangan alma mater dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 6 akan memperkenalkan diri dari bidang masing-masing, yaitu bidang pariwisata dan bidang industri kreatif. Ya, dimulai dari Kanda Emir barangkali, atau ketua bidangnya dulu, ketua bidang pariwisata. Assalamualaikum, nama saya Amar, di kepengurusan IKA periode 2020-2024 saya sebagai ketua bidang pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir Fat dari Teknik Kimia. Kebetulan saya anggota dari bidang pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dari Teknik Elektro 92 dan saya di sini di Komisi 6 sebagai sekretaris. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Janur Saputra, Teknik Mesin 2012. Saya di sini sebagai anggota dari bidang industri kreatif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidah, kebetulan saya dari Teknik Kimia dan saya sebagai anggota bidang pariwisata. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi sekian dari perkenalan kami. Kami akan memaparkan mungkin sedikit mengenai bidang-bidang yang ada di Komisi 6. Yang pertama dari bidang pariwisata. Mungkin bisa dijelaskan sedikit prokernya, Kanda? Di bidang pariwisata, program kerja kami itu pertama mungkin kami mau buat family gathering. Terus yang kedua kami akan buat event budaya. Terus dan nantinya mungkin akan bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain seperti pusat media, bidang olahraga, kesenian untuk menyatukan program kerja, mungkin bikin satu event yang bisa dikerjakan bareng-bareng untuk itu. Mungkin ada tambahan dari Kanda Emir. Terima kasih atas kesempatannya. Selain yang dipaparkan tadi oleh Kanda Amar, mungkin sebagai tambahan dari saya, kita akan juga mengunjungi tempat-tempat wisata yang sudah kurang menarik, sehingga disitulah peran kita sebagai alumni mengembangkan tempat wisata itu. Bisa dibilang bahwa tempat wisata ini alumni Politeknik yang kembangkan, yang membuat lagi tempat wisata ini menjadi jaya, sehingga bisa tercapai salah satu tujuan alumni Poltek ini, yaitu membentangkan alma maternya Poltek di penjuru Indonesia. Mungkin itu dari bidang pariwisata. Ada tambahan mungkin dari sama anggota pariwisata? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Seperti kita pariwisata, mungkin lebih ke budaya yang diangkat dari tadi pesannya dari Raja Goa yang mau lebih mengembangkan lagi budaya Sulawesi Selatan. Kita mungkin bisa memfasilitasi juga keinginan beliau
untuk mengembangkan budaya Sulawesi Selatan pada umumnya, Makassar, Bugis begitu pada umumnya. Terima kasih. Oke, baik, bidang selanjutnya itu industri kreatif akan dipaparkan sedikit oleh anggota saya, Reski Januar. Oh ya, saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Ica, 2011, saya ketua bidang industri kreatif. Nah, oke. Untuk masalah pemaparan bidang, yaitu pertama kita ada 2 proker, yaitu satu untuk pengrajin dan kedua itu masalah digital marketing. Nah, untuk pemaparannya mungkin sedikit lebih bagusnya untuk anggota saya Reski Januar penjelasannya untuk masalah 2 proker tadi. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Ketua saya. Jadi mungkin di program kerja kami dari bidang industri kreatif kami akan mengangkat sebuah wadah untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, yaitu kelas pengrajin, di mana kami akan mewadahi teman-teman yang ingin mengeluarkan kreativitas di bidang manapun, yang intinya mereka ingin mengembangkan, kami siap fasilitasi. Dan adapun prospek kami adalah teman-teman atau teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu soft skill mereka, mengembangkan soft skill mereka sehingga mereka dapat beradaptasi ketika menghadapi perkembangan zaman pada periode ini, pada kondisi sekarang yang notabene kita lebih berkenan dengan sistem-sistem industri kreatif seperti mungkin jadi konten kreator. Jadi kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan ke sana, dan mungkin itu adalah fokus kami di bidang energi di bidang industri kreatif. Ya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari sekretaris, Ibu Sekretaris saya. Saya cuma menambahkan, semoga dengan proker yang sudah dipaparkan tadi, kita cuma butuh kerjasama, ya. Semoga bisa terlaksana dengan lancar, ya. Dan apa lagi ya? Kolaborasi dari semua bidang ini. Jadi intinya ya kerjasamanya yang dibutuhkan. Solid dan energi. Solid dan tetap solid dan energi. Iya. Oke. Sinergi. Baik, sekian Kita dari ikuti energi. Komisi 6. Mungkin sampai di sini masalah pemaparan kami. Baik, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan pengukuhan dan raker, ya Pak Sekjen. Pada hari ini tanggal 21 di Hotel Porpoint kita melaksanakan pengukuhan dan pelantikan, dan sudah sah sebagai pengurus IKA 5 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Siap. Di dalam pengukuhan sudah selesai, kita masuk ke rapat kerja. Betul. Berdasarkan dengan komisi-komisinya ya. Iya. Jadi apa yang menjadi harapan kita untuk pelaksanaan program kerja kita 4 tahun ke depan sudah dibicarakan dari hasil komisi tadi. Mungkin Pak Sekjen dulu bisa ada masukan, Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Ketum. Ya, jadi betul sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Ketum bahwa kita sudah selesai melakukan pengukuhan dan raker sampai hari ini. Sampai saat ini juga teman-teman masih terus berdiskusi ya. Namun kita sudah dapat intisarinya, dan dari intisari yang saya lihat ini memang sangat kreatif ya, cukup produktif diskusi yang dilakukan oleh teman-teman pengurus di mejanya masing-masing, di meja komisinya masing-masing ya. Dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam bentuk guidance pembuatan program kerja 1 tahun ke depan, saya lihat teman-teman itu bisa mengakomodirnya. Ya. Jadi seperti biasanya di tahun pertama memang
itu lebih banyak ke konsolidasi antara pengurus, ya, membuat program kerja yang menjadi fundamental untuk program kerja 4 tahun ke depan. Gitu. Namun mungkin ingin saya sampaikan di sini seperti yang diharapkan dari keberadaan IKA, ya, bahwa alumni itu bisa lebih diberdayakan, itu bisa lebih sukses di kemudian hari, dan tapi tidak terlepas juga bahwa Politeknik harus ikut sukses sebagai alma mater, ya, itu dengan adanya peran serta alumninya. Nah, salah satu yang menjadi titik berat kita dalam pembuatan program kerja hingga 4 tahun ke depan itu diantaranya adalah bagaimana peran alumni itu bisa membantu alma maternya, membantu Politeknik untuk bisa meningkatkan terutama akreditasi. Akreditasi. Saat ini Politeknik kita ketahui bahwa akreditasinya adalah B. Ya. Nah, ya, saya yakin Politeknik punya cita-cita, punya harapan untuk meningkatkan akreditasinya menjadi A. Dan program kerja yang kita buat selain untuk IKA sendiri, selain untuk alumni sendiri maksudnya, ya, kita juga berusaha mensinkronkan dengan program kerja Politeknik, ya, di mana IKA bisa terlibat untuk meningkatkan akreditasi ini. Itu yang insya Allah mungkin 2022 atau di dalam masa jabatan kita ini, Pak Ketum, itu akan dinilai lagi. Universitas mandiri, ya. Sebagai universitas mandiri, sebagai universitas yang semakin terdepan di Indonesia Timur terutama. Amin. Nah, jadi itu merupakan garis besar dari program atau visi kita dalam membuat program kerja. Dan di sini sudah masuk di saya juga, Pak Ketum, intisari dari program kerja yang sudah dibuat oleh masing-masing komisi, ya, yang di breakdown dalam bidang-bidang ininya, bidang-bidang kerjanya. Oke. Nah, kalau boleh saya singkat-singkat. Aja. Singkat-singkat. Dan tadi kan ini sudah nanti di media kita ini stream ini, YouTube ini, mereka sudah diberi kesempatan di dalam 20 menit per komisi. Kita hanya merangkumkan aja, ya. Bagaimana, Bendo? Iya. Betul. Baik, saya ingin merangkum. Jadi intisari yang saya ingin sampaikan dalam pembuatan program kerja, tentunya juga program kerja ini akan kita detailnya kita akan sampaikan di channel-channel media informasi IKA. Ya, jadi kita ada bidang pengembangan alma mater. Nah, ini menjadi konsen utama bagaimana IKA itu ikut terlibat dalam peningkatan alma mater kita, ya. Lewat mungkin kita banyak melakukan kerjasama, kajian-kajian, kerjasama kuliah umum, ya, menghadirkan narasumber yang kompeten, yang punya wawasan-wawasan terkini supaya bisa disinkronkan dengan ilmu, ya, dengan kurikulum yang didapat oleh mahasiswa, gitu, ya, yang tentunya menjadi calon alumni. Kemudian dari pengembangan SDM sendiri, nah ini yang menarik karena alumni kita itu kan banyak dan banyak juga yang bekerja di luar bidangnya, ya. Namun itu jadi tidak masalah. Jadi pengusaha. Nah, menyikapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya. Bidang kerja pengembangan SDM ini ingin memberikan capacity building, ya, kepada para alumni kita, ya. Contoh misalnya workshop public speaking, ya. Contohnya itu, ya, ini kan soft skill yang sangat diperlukan di era sekarang ini. Soft skill. Nah, itu diantara program pengembangan SDM yang ingin dijalankan oleh bidang pengembangan SDM. Ya. Kemudian juga bidang kerohanian dan seni dan olahraga. Ini kalau untuk seni dan olahraga tentunya adalah bagaimana kita menjadi mengakomodasi hobi, ya. Kebetulan
di IKA itu kan mungkin belum secara resmi kita buat, tapi teman-teman itu sudah punya IKA PNUP Sport Club. Ya, dan ini baru kurang lebih dijalani oleh teman-teman pesepeda. Oh begitu. Pesepeda. Nanti kan harapannya bukan hanya sepeda, tapi juga yang hobi lain, ya, badminton misalnya, kemudian bola, olahraga lain, futsal, ya, dan bahkan ada masukan bahwa bagaimana kalau kita juga mengakomodasi yang suka e-sport. Kita punya banyak alumni yang baru-baru ini yang itu ternyata suka dengan dengan bidang e-sport ini. Itu di Instagramnya banyak yang hobi dengan e-sport ini. Ya, dan itu adalah satu cabang yang kalau di luar negeri itu kan itu ada multi-billion, ya, sport, ya, sudah bisa disamakan dengan basket, bola, dan seterusnya. Dan ini barangkali di antara IKA ada yang punya hobi seperti itu, ya. Kalau Kehoranayan ini memang program-program yang sudah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu tetap akan dilanjutkan, ya. Salah satunya adalah bagaimana peran serta aktif IKA untuk berkontribusi pada pembangunan masjid di kampus atau renovasi masjid di kampus yang saat ini sedang dijalankan. Iya, itu adalah salah satu di antara program kerja dari bidang kerohanian dan olahraga. Kemudian kerjasama industri dan hubungan internasional ini juga menarik karena kebetulan banyak sekali alumni kita itu yang sudah di luar negeri. Oh begitu. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum di awal waktu pengukuhan bahwa kita juga akan membuat perwakilan-perwakilan, ya, IKA PNUP itu di luar negeri. Ya, ini memang sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh bidang hubungan industri, ya, kerjasama dan hubungan internasional. Ya, jadi banyak, ya, termasuk juga di sini saya melihat bahwa kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa melengkapi fasilitas kampus, contoh dengan ATM gitu kan, di kampus 2, karena di kampus 2 kita kan masih cukup masih cukup kurang fasilitasnya pendukung untuk mahasiswa. Iya. Nah, itu dari bidang ini, ya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali mungkin ingin ditanggapi dulu. Jadi dari semua komisi tadi, bahwa itulah yang menjadi dasar pembahasan komisi yang akan kita laksanakan. Mungkin per 6 bulan atau per 3 bulan, ya kan, termasuk program-program apa saja itu, insya Allah akan kita laksanakan. Kita berharap semua alumni jangan pernah kita membuat suatu sekat, membuat suatu harapan-harapan yang tidak pasti. Kita buat sama-sama membuat harapan yang pasti, bagaimana memvokasi alumni-alumni dan adik-adik yang ada di kampus supaya kita bekerja bergandeng tangan bersama. Mungkin harapannya Ibu Bendum selaku pemegang kuasa keuangan, kita hanya selalu berpikir silakan ke bendara umum, persoalan dananya. Kita hanya mencari ini persoalan dana, mau dari himpunan, mau dari jurusan prodi-prodi, mau dari BEM, mau dari DEMA, yang membutuhkan nanti kelak mungkin bantuan dana dari IKA, silakan menghubungi bendara umum, ya. Begitu ya, Bu. Harapannya Bu Bendum bagaimana kita supaya ya, baik, terima kasih. Kalau buat saya, seperti juga dalam berbagai macam kepengurusan, saya sih berharapnya kita ada memperlihatkan suatu hasil untuk 100 hari kerja dulu. Jadi program yang telah dibentuk oleh semua bagian, saya harapkan semua harusnya bisa terrealisasi dan executable, bisa dieksekusi lah. Setuju. Ya, bisa dieksekusi. Nah, ya, hal yang harus diperhatikan adalah
pertama sumber dananya seperti apa, kemudian programnya kalau bisa yang efisien dan efektif, tapi hasilnya harus luar biasa, seperti itu. Seperti tadi alhamdulillah sudah ada MOU dengan salah satu bank Sulselbar. Dan menyusul kita punya bank insya Allah siap. Itu harus ditindaklanjuti, jangan lama-lama disimpan lama-lama. Itu harus ditindaklanjuti dengan PKS-nya, kemudian kerjasama apa yang bisa terbangun dari bentuk tersebut. Jadi harus dengan saya sih lebih pengen yang real, yang memang sudah ada timetable-nya, itu kapan akan dilakukan, siapa aja yang akan lakukan gitu. Karena seperti juga pemerintahan barangkali ya Kak Rais, 100 hari itu kalau kelihatan hasilnya tuh kita akan optimis, itu membangun optimisme bahwa kepengurusan kita itu bukan sekedar cuap-cuap. Iya, bicara-bicara, tapi ada hasil dan membawa manfaat buat alumni, buat politeknik juga. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, nanti kita kembangkan lagi ya jenis-jenis sinergi yang bisa kita lakukan. Kalau saya sih mungkin itu. Jadi menarik memang Pak Sekjen bahwa Bang Sulsel tadi sudah memberikan kita harapan untuk kerjasama alumni-alumni yang bergerak di UKM, ya kan, mau kredit konstruksi, mau kredit rumah, terserah mau apa, yang jelas kita bisa mereferensi dari IKA ya. Betul. Siapa alumni-alumni yang ingin membutuhkan kredit, termasuk program 100 hari kerja kita itu terkait masalah pembenahan kantin yang secara profesional, membuat suatu rumah ATM di kampus 2, mungkin itu salah satu program 100 hari kita ya. Kita sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi harapan kita semua, Pak Sekjen, Ibu Bendahara, bagaimana 100 hari ini bisa berjalan dengan baik. Perlu dukungan dari semua alumni dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.